Pancasila itu sebetulnya agar kita nanti setelah menjadi warga negara yang memang selesai dalam dunia pendidikan, warga negara yang dewasa, warga negara yang memang memahami hak dan kewajiban dan bersikap dan bertingkah laku yang sesuai dengan norma yang ada. Sedangkan Pancasila sebagai sistem etika dimaksudkan mengembangkan dimensi moralitas dalam sisi setiap individu, sehingga kemampuan menampilkan sikap spiritualitas dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah ini, jadi etika baik dan buruk, ya itu pasti ada, nanti akan saya bahas di slide berikutnya. Cuman di sini menegaskan bahwa ketika Pancasila itu dipahami sebagai sistem etika, di mana yang itu di dalam warga negara ini ya harus lebih memahami tentang moralitas diri, ya, sehingga ketika kita memahami ya terkait dengan moralitas itu, harapannya dia bisa bermanfaat dan berguna di masyarakat, ya, tanpa adanya pelanggaran ya norma-norma yang ada. Nah, Pancasila sebagai sistem etika merupakan moral gaib, ya, tunjuk moral, pedoman moral yang dapat diaktualisasikan di dalam setiap tindakan dalam kehidupan nyata sehari-hari. Nah, fenomena yang terjadi akhir-akhir ini ditengarai dengan banyaknya informasi yang masuk ke negara kita, tentu saja akan menambah ya tantangan, hambatan, gangguan kepada Pancasila itu sendiri dan dampaknya kepada masyarakat Indonesia. Andai kata negara kita tidak mempunyai tuntutan moral, ya, apa jadinya bangsa ini? Sekarang saja Pancasila yang sudah dibelajarkan dari SD sampai perguruan tinggi, ya, masih saja belum bisa menunjukkan hasil yang seperti yang direncanakan. Karena memang generasi terus berubah, tantangan semakin banyak. Sedangkan Pancasila sendiri di dalam prakteknya sehari-hari sudah mulai luntur, sehingga saya pun kadang-kadang berpikir ada apa dengan bangsa kita ini, sehingga para perilaku warga negara, pejabat publik, tokoh masyarakat itu tidak mencerminkan nilai-nilai yang ada. Justru mereka memperlihatkan nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, bicara tentang Pancasila sebagai sistem etika, tentu saja kita harus memahami apa itu etika itu. Kalau secara kosakata berasal dari kata ethos, bahasa Yunani yang artinya adalah bisa tempat tinggal, kebiasaan atau watak atau memang cara berpikir. Ethos itu. Jadi menurut ilmu filsafat secara etimologis, ilmu tentang segala sesuatu yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan itu disebut etika. Jadi cara berpikir. Jadi orang yang beretika baik mungkin cara berpikir atau kebiasaannya baik. Orang beretika buruk mungkin cara berpikir dan perilakunya ini yang cenderung tidak baik. Ya. Nah, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, tata cara hidup yang baik individu maupun masyarakat. Jadi kalau di masyarakat kita memperhatikan perilaku seseorang, lihatlah bagaimana kehidupan sehari-hari masyarakat tersebut atau tokoh masyarakat tersebut. Kalau dia baik, tentu saja akan dia mempunyai etika yang baik. Tapi kadang-kadang semua itu tidak bisa menjamin. Nah, kadang-kadang kebaikan yang ditampilkan itu hanya sebatas pencitraan saja, tidak bersungguh-sungguh dari hati nurani yang terdalam, sehingga kebaikan yang diusung dari konsep etika ini ya tidak tercapai. Perbedaan antara etika dan etiket secara makna hakiki seperti sama tapi berbeda. Etika berasal dari yang artinya itu moral, sedangkan etika tidak mengacu pada pengertian sopan santun atau adat kebiasaan. Dari kata ethos, yang satu lagi dari etika Prancis. Etika lebih mengacu pada filsafat moral, merupakan kajian tentang baik dan buruk.
Sedangkan etika mengacu kepada cara yang tepat yang diharapkan tadi ditentukan dalam suatu komunitas tertentu. Jadi perilaku kalau etika bersondong. Nah, ini contoh. Mencuri termasuk pelanggaran moral secara etika. Tidak penting apakah dia mencuri tangan kanan atau tangan kiri. Nah, ini contohnya sangat sederhana sekali. Sedangkan etika terkait tata cara perilaku dalam pergaulan. Misalkan, ya, tangan kanan, makan dengan tangan kanan lebih sopan dibandingkan dengan tangan kiri. Padahal tidak semua seperti itu. Ya, nah ini etika yang ada di masyarakat. Nah, kaitannya dengan etika Pancasila, nanti kita bisa mengajak para mahasiswa ini bagaimana perilaku warga negara muda, termasuk Anda ini, ya, yang mengedepankan nilai-nilai moralitas, sehingga dalam pergaulan sehari-hari di lingkungan apapun, ya, dia sudah bisa menyesuaikan diri dengan etiket atau perilaku yang ada. Ya, sangat relevan sekali. Di dunia ada beberapa aliran terkait dengan etika. Ini 3 saja yang saya paham. Pertama, etika keutamaan. Yang kedua, etika teologi. Yang ketiga, etika deontologis. Nah, etika keutamaan atau kebajikan, etika yang mempelajari tentang perbuatan manusia baik atau buruk. Ini aliran etika keutamaan. Ya, dia lebih menekankan aku harus jadi apa, baik atau buruk. Sedangkan etika teologis sama dengan deontologis. Jadi dalam teori ini dilihat berdasarkan tujuan dari atau akibat dari suatu perbuatan. Contoh, seorang ayah mencuri uang untuk membeli obat anaknya. Ya, secara etika, moral, dan hukum itu salah. Di dalam sisi lain, tindakan itu ada nilai-nilai kemanusiaan. Tetap kalau caranya salah, ya hasilnya pun akan salah, karena dengan mencuri itu sebetulnya tidak baik dan menganggap perbuatan yang secara kriminal. Ya. Yang ketiga, ada aliran etika deontologis. Etika ini berpandangan bahwa etika normatif yang menilai moralitas suatu tindakan berdasarkan kepatuhan pada peraturan. Jadi orang-orang yang patuh terhadap peraturan, mengikuti peraturan yang sudah disepakati, itulah etika deontologis. Nah, jadi mirip. Jadi kalau Anda datang ke Kota Bandung, kuliah di SKKOM University dan mengikuti segala peraturan yang ada, ya Anda oleh etika deontologis yang orang yang sangat beretika. Ya, jadi tadi ada keutamaan baik dan buruk, kemudian ada etika yang kedua tadi teologis berdasarkan tujuan, dan yang ketiga ini deontologis. Jadi kita kaitkan dengan Pancasila. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan dahulu? Mbak Espa, ada yang ditanyakan? Silakan Mbak Espa. Farisa? Ada, Pak. Silakan, bebas. Silakan. Kenapa etika itu, dalam hal ini Pancasila, etika Pancasila ini selalu perlu diterapkan? Ya, ini lihat kejadian yang sangat nyata sekarang ini. Kemarin minyak goreng kita langka, ya, harganya sangat mahal, sampai 2 liter itu nyampe 50.000 lah lebih. Masyarakat menjerit, orang semuanya menyalahkan pemerintah. Nah, saya akan mengkaji dalam perspektif tadi konsep Pancasila sebagai sistem etika. Ya, nah yang ingin saya tanyakan, ya, saya nanya ke siapa dulu nih, Farisa dulu deh. Farisa, bagaimana menurut Farisa kelangkaan minyak goreng ini dan kaitannya dengan etika Pancasila ini? Silakan. Kalau menurut saya, Pak, tapi karena kita udah tahu penyebabnya, ya, saya bisa bilang seperti itu karena kemarin ternyata ada yang korupsi juga gitu. Sebenarnya itu kurang punya apa ya? Menurut saya sangat disayangkan gitu loh, Pak. Soalnya kan kita rakyat kecil yang bahkan nggak tahu apa-apa, cuma ingin mengakses minyak goreng aja ternyata susah, dan
dipersulit lagi gitu Pak. Nah, eh, menurut saya sebagai salah satu staf yang ada di kementerian seperti itu kan sebenarnya dia sudah ada kode etik sendiri gitu Pak, dan ternyata dia melanggar, menurut saya itu yang berkaitan dengan apa yang sudah Bapak jelaskan ya. Oke, terima kasih Marisa, bagus ya. Kemudian Muhammad Farhan, silakan. Untuk pertanyaan yang tadi Pak. Ya. Ya, nah sebelumnya ini Farhan tadi belum terlalu menyimak materi Bapak yang sebelumnya, soalnya tadi Farhan baru dari kamar mandi Pak. Maaf, Ya. kurang begitu. Kasus kelangkaan minyak goreng kaitannya dengan etika Pancasila. Bagaimana menurut Muhammad Farhan? Kayak jujur sebenarnya Farhan belum terlalu update lagi tentang berita tentang kelangkaan minyak goreng tersebut. Tapi dari tadi yang Farhan dengar dari Farisa bahwa ada terjadinya tindak korupsi, itu tentu sangat merugikan rakyat dan sangat mengecewakan juga ya Pak. Dan Farhan yakin bahwa itu tuh adalah satu hal yang melanggar etika dari Pancasila itu sendiri Pak. Mungkin baru itu aja yang bisa Farhan sampaikan. Oke, terima kasih Muhammad Farhan. Pak, ada yang mau disampaikan? Silakan. Kalau dari saya, sebenarnya saya setuju sama Farisa sama Farhan Pak. Memang ada pelanggaran etika dari pihak pemerintahnya sendiri terkait sumbangsihnya dalam memperburuk kelangkaan minyak goreng ini. Tapi juga saya akan mengulas sedikit dari sisi masyarakatnya juga. Kan kemarin-kemarin juga kita lihat sempat terjadi demonstrasi seperti itu terkait kelangkaan minyak goreng dan juga kenaikan harganya. Nah, menurut saya ada juga pelanggaran etika dari demonstrasi itu sendiri sehingga terjadi kerusuhan saat berdemo gitu Pak. Jadi ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan juga oleh masyarakat saat menuntut kembalinya harga minyak goreng agar turun kembali. Mungkin dari saya itu Pak. Oke, terima kasih Mas Pak. Nah, ini 3 dulu cukup. Nah, di situ tadi saya setuju dengan Farisa, Mas Pak, dan Muhammad Farhan. Tadi di awal saya sudah bahas menyampaikan bahwa Pancasila itu sebagai way of life, way of thinking, atau moral guidance, tuntutan moral. Jadi fenomena yang terjadi atau peristiwa yang terjadi kemarin kelangkaan minyak goreng itu tidak serta-merta kita langsung mengucapkan salah pemerintah. Ya, kita harus beranalisis dahulu. Ya, kalau dalam sisi etika ini ada degradasi penurunan etika moralitas seorang pejabat publik yang seharusnya dia itu mempunyai kontrol yang kuat dan lebih mengedepankan kepentingan umum. Contoh, orang yang ditangkap kemarin posisinya sebagai dirjen ya, Kementerian Perdagangan. Ya, sebelumnya dia diundang rapat ke komisi ya di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta. Sepertinya yang biasa-biasa saja, ternyata setelah dianalisis, diteliti, disitulah muncul yang namanya KKN tadi, korupsi, kolusi, nepotisme. Harga bahan dasar minyak goreng ini di pasaran dunia dengan mata uang dolar ini sangat menjanjikan. Ya, sedangkan di dalam negeri itu 1 liternya hanya 14.000. Jadi sangat jauh sekali. Nah, ketika orang-orang yang berusaha atau berbisnis di bidang minyak sawit ini tadi karena memang etika moralnya hanya mementingkan keuntungan saja sehingga kepentingan masyarakat ini diabaikan. Mereka lebih condong menjual ke luar negeri dengan harga yang fantastis, sedangkan mengabaikan kepentingan dalam negeri. Otomatis terjadi kelangkaan. Ya karena kebanyakan hampir 80% itu diekspor keluar negeri semua. Padahal kalau melihat dari sejarah, kenapa para petani sawit ini diberi izin itu dulunya mereka mengemis kepada negara ini. Tolong dong hutannya dikasih izin alih fungsi lahan untuk tanaman sawit biar kita hutan ini berdaya dan menghasilkan sesuatu. Izin diberikan pada ini sejak zaman Soeharto, Habibie sudah mulai ya, zaman sampai SBY pun sudah mulai hak pengelolaan hutan itu. Nah, dengan catatan 20% untuk kepentingan lokal, 80% untuk ekspor.
20% saja sebetulnya sudah memenuhi kebutuhan dalam negeri kalau dilakukan dengan benar. Selama ini kan benar, ya. 20% itu kita tenang-tenang saja dengan minyak goreng, tapi begitu krisis dunia melanda, resesi dunia dan harga-harga naik semua, otomatis para pengusaha ini yang moralnya dipertanyakan ini, ya mereka lebih memikirkan dolar daripada kepentingan rakyat. Ditambah mental korup para pejabat kita, ya. Saya tidak menuding kementeriannya, yang jelas orang-orang yang mempunyai kebijakan publik, ya, itu seharusnya bertanggung jawab di situ, ya, yang membidangi tentang perdagangan ekspor dan impor dari minyak. Nah, Pak, kaitannya dengan etika Pancasila itu apa sih? Nah ini, jadi tadi etika itu kan sebetulnya tuntutan moral, baik dan buruk. Kalau itu sudah tertanam, apalagi sudah kita kemas dengan nilai-nilai agama, ya, nilai-nilai spiritual, saya yakin orang-orang itu akan lebih mementingkan kaum yang banyak daripada kepentingan diri sendiri. Justru kita sebaliknya, ya, moralitasnya tidak tersentuh, turun, yang dipikirkan hanya kepentingan pribadi dan golongan saja atau kelompoknya saja, ya. Nah, Pak, terus gimana nih sikap pemerintah? Kemudian ada demo ya wajar-wajar saja, aspirasi di masyarakat memang harus disampaikan. Kan tetapi ya demo menurut Meswa tadi ya lakukanlah dengan cara-cara yang positif lah, tidak anarkis dan lain-lain, sehingga justru akan menimbulkan kerugian-kerugian lainnya. Ya, jadi dari sini kita bisa belajar yang banyak, tidak hanya masalah minyak goreng saja. Krisis moral di negara kita sangat parah banget. Jadi orang-orang sudah tidak mau dan tidak takut lagi bicara tentang hal-hal yang sebetulnya tidak usah disampaikan, ya, nambah berani sekarang, ya, sehingga apa, etika moral tadi ada yang moral baik dan buruk itu kita bisa lihat sekaligus. Jadi sekali lagi, hukum di negara kita, karena Indonesia adalah negara hukum, itu akan berproses kepada perilaku seseorang, bukan kepada apa, jabatan atau gelar. Jadi apapun profesinya, apapun gelarnya, apapun jabatannya, kalau dia melanggar hukum dan melanggar etika hukum, ya berproseslah dengan hukum gitu. Cuman ya itulah Indonesia. Jadi Indonesia ini sekarang orang secara politis nih ya akan menyalahkan semua terhadap pemerintah. Padahal kalau dari historis sejarah, kelangkaan itu dari dulu sudah ada. Dulu pernah terjadi kelangkaan bahan dasar tahu tempe, ya. Kemudian kelangkaan daging, harga daging semakin mahal. Kemudian kelangkaan minyak. Dulu ada minyak tanah ya, sebelum sekarang dihilangkan. Juga kemudian sempat terjadi kelangkaan gas, ya, yang 3 kilo dan lain-lain. Nah itu semua itu kan mekanisme pasar ya. Di sistem ekonomi itu ada supply and demand, jadi itu berfungsi. Jadi kalau orang yang banyak permintaan tentu saja harus diimbangi dengan penawaran juga. Nah seperti ini. Jadi sekali lagi bahwa etika ini sangat penting untuk kita pilih sebagai salah satu jalan hidup, karena dengan beretika kemanapun Anda pergi, ya insya Allah Anda akan diterima. Anda akan bisa menyesuaikan dengan apapun yang ada di sana, karena tuntutannya sama, yang moral guidance. Di mana-mana moral itu mirip loh, di setiap negara itu mirip lah nilai-nilai moral itu. Ya, coba mirip nggak atau berbeda nilai moral? Orang yang dianggap bermoral itu yang gimana sih? Coba bisa dijelaskan nggak? Orang yang rapi, berdasi, berjas, atau orang yang selengean, orang yang nggak rapi, atau yang seperti apa? Justru moral itu adalah dari tindakan. Ada orang berjas rapi, ya, kelihatannya religius, tapi perilakunya itu sangat tidak bermoral, ya, menyetubuhi kaum santrinya sehingga hamil, ya, jadi predator anak. Banyak nih, termasuk ada dosen juga yang menyalahgunakan jabatan sehingga perbuatan cabul kepada mahasiswanya. Banyak hal terjadi. Padahal mereka itu rapi semua, ya. Dan ada orang yang kadang-kadang
dengan penampilan yang biasa-biasa saja, bahkan tidak menjadikan dia sebagai seorang yang tidak bermoral kelihatan, tapi dia sungguh bermoral. Ya, pernah lihat belum? Ya, dia orangnya biasa saja, kadang-kadang nggak rapi, tapi kelihatannya sangar, ya, tampangnya pokoknya menakutkan, tapi sesungguhnya dia baik hati loh. Banyak di jalanan sana itu. Ya, nah, jadi moral itu akan berlaku kepada perilaku. Ya, jadi perilaku dimanapun Anda tinggal, dimanapun Anda hidup, disitulah ya masyarakat akan menilai. Nah, Pancasila ini adalah moral guide dan tuntunan moral dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, dalam hal beragama kita sudah punya tuntunan dengan agama masing-masing sesuai apa yang diyakininya, silakan. Tapi dalam kehidupan berbangsa bernegara, Pancasila lah yang bisa menjembatani itu semua. Ya, tidak kita hidup di jangan anti perbedaan. Nah, itu adalah nilai-nilai moralitas. Ya, kalau semua disamakan gimana ceritanya? Ya, oke, bagus tadi analisis dari Farisa, Mispa dan Muhammad Fatan. Silakan, ada yang ditanyakan lagi? Mau dengan tema yang sama atau di luar? Sudah terlihat? Sudah, Pak. Nah, etika Pancasila. Etika Pancasila merupakan cabang filsafat yang dijabarkan tentu saja dari sila-sila Pancasila untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara di Indonesia. Bukan untuk diyakini. Sekali lagi, etika Pancasila atau Pancasila itu bukan agama, cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan yang akan mewadahi semua agama-agama di Indonesia. Ada nilai-nilai kemanusiaan, nilai persatuan, kerakyatan atau demokrasi, dan juga keadilan sosial. Jadi dengan memahami nilai-nilai etika Pancasila, tentu saja akan kembali kepada nilai akhir, intinya adalah pada moralitas. Ya, kita menghargai hidup sesama manusia yang berbeda agama dan kepercayaan, lakukanlah. Tidak usah memaksakan kehendak kepada orang lain. Ya, apa yang Anda yakini ya lakukan saja. Karena di Undang-Undang Dasar 45 itu sudah diatur. Ya, kebetulan saja yang di negara ini yang direstui baru 6. Ya, ada beberapa agama lain yang sudah mulai merangkak, ya, mengajukan secara legal standing untuk diakui sebagai agama dan kepercayaan di Indonesia. Nah, hal penting dalam urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Pertama, meletakkan sila-sila Pancasila dalam sistem etika sama halnya menempatkan Pancasila dalam sumber moral dan inspirasi, penentu sikap, tindakan, serta keputusan yang diambil oleh setiap warga negara. Jadi dalam bertindak itu ya selalu berpikir think before post, kalau di dunia maya. Jadi berpikir dulu sebelum Anda posting sesuatu. Bisa akan lebih bijaksana. Ya. Kemudian Pancasila sebagai sistem etika memberi pimpinan bagi setiap warga negara Indonesia. Artinya di depan, ya, apa yang dilakukan oleh warga negara kita ini berpatokan pada nilai-nilai Pancasila. Ketiga, Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi dasar analisis kebijakan apapun, termasuk di dalam kebijakan publik yang berurusan dengan hajat hidup orang banyak. Ya. Keempat, Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi filter untuk menyaring pluralitas yang berkembang dari masyarakat. Ya. Jadi Indonesia ini bukan untuk disamakan, tapi negara yang berbeda. Kalau Anda anti perbedaan ya, berarti Anda sudah tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dunia ini diciptakan oleh Tuhan itu dengan segala perbedaan, tidak untuk disamakan. Ya, ingat selalu ada 3 sisi di dunia ini, ya, atau 2 sisi hitam, putih. Kalau saya suka berpikir sendiri bahwa di dunia ini selalu ada 3 hal.
lalu berujung seperti segitiga lah, piramid seperti itu, karena ada siang, ada malam, dan ada pergantian atau petang. Ada satu hal, ada jiwa atau jasmani, rohani, dan jiwa. Lalu ada tiga, ya, ada putih, ada abu-abu, dan hitam. Selalu ada tiga. Nah, Pancasila dalam sistematika ini biar menyaring pengaruh-pengaruh yang datang dari luar dengan model apapun, dengan cara apapun, ya, agar keberagaman di negara kita ini tidak rusak. Jadi belakangnya Pancasila. Ya. Silakan datang ke Indonesia, silakan beraktivitas, silakan hidup di negara Indonesia ini dengan catatan kita menghargai pluralitas kebinekaan ini sebagai sesama anak bangsa. Ya. Ini yang penting dalam Pancasila sebagai sistem etika. Nah, alasan diperlukannya Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika ini diperlukan dalam mengatur kehidupan politik, mengatur sistem penyelenggaraan negara. Dapat dibayangkan apabila penyelenggaraan kehidupan bernegara tidak ada sistem etika, ya, menjadi guidance atau tuntunan bagi para penyelenggara negara. Misalnya negara hancur. Ya. Silakan Anda berkaca, bercermin, buka Google, ya, negara-negara mana saja yang terus sampai sekarang ini berkonflik sehingga masyarakatnya belum pernah menemukan apa yang namanya arti pembangunan yang sesungguhnya, kebermanfaatan kehadiran negara. Mereka disibukkan oleh politisasi, ya, sebuah tertentu. Ujung-ujungnya yang dirugikan adalah masyarakatnya itu sendiri. Nah, Pancasila sebagai sistem etika ini adalah untuk mengatur agar dalam politik di Indonesia itu harus selalu, ya, ada tuntunan. Yang namanya politik di negara manapun sama, ujung-ujungnya adalah kekuasaan dan kecenderungan akan melakukan tindakan, ya, apapun untuk mencapai tujuannya. Itu dalam politik itu seperti itu. Nah, di Indonesia ada Pancasila, jadi apapun yang dilakukannya harusnya berpikiran bahwa di sana itu ada rakyat, ya, ada etika, sehingga negara ini agar sedikit terkontrol dengan adanya tuntunan atau guidance moral yang namanya Pancasila ini. Terakhir, alasan diperlukannya Pancasila sebagai sistem etika. Dekadensi moral. Ya, kemarin podcastnya dari Wobuzier mewawancarai kaum gay, langsung 8 juta subscribernya unsubscribe ya, jadi mengeluarkan diri dari podcastnya, tidak mendukung lagi, ya. Ini dampak dari apa? Ya sebetulnya niatnya bagus, tapi masyarakat kita masih mempunyai nilai-nilai yang bisa menghargai bahwa di Indonesia itu tidak seperti itu, meskipun zaman sudah berubah, ya. Yang kedua, korup atau KKN, korupsi nepotisme ini masih merajalela karena penyelenggara negara tidak memiliki rambu-rambu normatif, ya. Kurangnya rasa berkontribusi dalam pembangunan melalui pembayaran pajak, pelanggaran HAM dalam kehidupan di Indonesia ditandai dengan melemahnya penghargaan terhadap hak orang lain. Kita ini kadang-kadang ingin dihormati, ya, ingin dihargai, tapi kita nggak pernah melakukan hal yang sama kepada orang lain. Itu yang terjadi di negara kita. Kerusakan lingkungan berdampak kepada berbagai macam aspek kehidupan, kesehatan, ya, nasib generasi akan datang, pemanasan global, dan lain-lain. Jadi sangat penting sekali. Jadi kalau Indonesia tanpa sistem etika Pancasila, saya yakin negara ini akan berantakan. Ya, oke, itu saja PowerPoint yang saya sampaikan. Silakan. Satu perilaku ya Pak. Nah, penilaian terhadap baik buruknya sesuatu kan bisa jadi berbeda tiap orang atau bahkan suatu negara dengan negara lain. Nah, bersangkutan dengan tadi seperti yang Bapak bilang Taliban dengan gaya bertindaknya yang seperti itu, apakah mungkin ada gitu di belahan dunia satu dengan yang lainnya terdapat perbedaan yang sangat signifikan terhadap penilaian terhadap baik dan buruknya suatu tindakan gitu Pak? Terima kasih Mas Pak. Jadi sejarah moralitas sebetulnya sederhana. Konsep baik buruk, orang yang melakukan tindakan kebajikan yang dianggap bermoral, orang yang tidak melakukan tindakan kebaikan dianggap tidak bermoral. Sederhana sekali prinsipnya. Nah,
bicara tentang Taliban, ya, ini komunitas orang-orang ini kan mengusung konsep, ya, agama, ya, di dalam hal berpolitik. Dia mengusung konsep berdasarkan syariat Islam yang dia yakini versi Taliban, ya. Nah, itu diterapkan, ya. Tahun 1998 itu Afghanistan itu pernah dikuasai oleh Taliban dan menggulingkan presiden terpilih pada saat itu, Baharudin Rabbani kalau nggak salah presidennya itu tahun 98. Kan tetapi tahun 2013 itu Taliban hancur dengan kedatangan tadi pasukan Amerika, ya. Nah, sekarang berkuasa lagi. Apakah ya dengan adanya konsep tadi etika, ya, dalam hal ini etika tadi baik dan buruk, apakah bisa sama? Jadi kalau mengusung konsep yang sama dengan Taliban, ya mungkin sama, ya. Taliban itu mengusungkan konsep khilafah, jadi akan kembali kepada syariat Islam seperti dulu dengan cara mereka, ya. Kalau yang berzina dirajam sampai mati, laki-laki wajib berjenggot, ya. Kemudian yang mencuri tangannya dipotong di muka umum, yang melakukan tindakan apapun langsung digantung atau ditembak, dan itu dilakukan secara publik, ya, tidak dilakukan pengadilan terlebih dahulu. Yang mereka anggap bertentangan dengan mereka akan memperlakukannya seperti itu. Nah, di dalam konsep etika, nah, tentu saja melakukan tindakan yang menghilangkan nyawa orang, melukai, mencederai, itu tentu saja dianggap tidak bermoral. Tapi oleh mereka dianggap sesuatu hal yang baik karena meyakini apa yang mereka yakini dalam konsep kehidupan beragama. Nah, di Indonesia sama, gitu. Ini nilai-nilai ini sudah masuk, ya. Ada sebagian orang negara kita ingin mengusung konsep itu, ya, konsep yang berdasarkan itu, ya. Ya, kalau saya dari sejarah, ya, konsep khalifah atau khilafah itu sejak zaman Rasulullah itu sudah ada. Bahkan 3 sahabat dari 4 sahabat itu mati oleh orang Islam, bukan oleh orang-orang kafir. Karena apa? Politisasi agama, ya. 3 hari setelah Rasulullah meninggal, itu mereka sudah berdebat di antara para sahabat itu, siapa yang akan menggantikan Rasulullah, sehingga jenazah dari Rasulullah itu sedikit ada ini terabaikan. Mereka udah ngomong masalah kekuasaan. Nah, setelah selesai zamannya Rasulullah, zaman kekhalifahan yang 4 itu Utsman, dan yang 4 itu 3-nya mati secara tragis bengis. Ada yang kepalanya dipenggal, ditusuk, diiring, disimpan di baki, kemudian diiring, diarah ke kota, diperlihatkan kepada pemimpin yang berkuasa dengan tertawa-tawa. Itu ada, boleh nanti Anda buka sejarahnya, ya. Sampai ke kekhalifahan di Turki, Utsmania yang kemarin juga runtuh juga. Nah, artinya apa? Sejak saat itu sampai sekarang terjadi perubahan paradigma pemikiran, ya, konsep, ya, khilafah ini. Jadi intinya kalau zamannya Rasulullah masih oke, ya, masih ada pemimpin yang sebenarnya, tapi setelah 4 kekhalifahan itu berubah. Nah, ini diadopsi oleh beberapa mazhab pemikiran, paham pemikiran, ya, sampai sekarang. Jadi kecenderungannya sekarang ini yang ada adalah politisasi agama, ya, yang ada ini. Hati-hati, ya. Jadi kalau agama sudah dijadikan politisasi, yang ujung-ujungnya adalah kekuasaan, ya. Nah, ini hati-hati juga di Indonesia ini sudah mulai merangkak nih kalau sudah seperti itu. Ya, Anda boleh lihat HTI bagaimana, FPI bagaimana, ya, itu benih-benih dari unsur-unsur yang tadi seperti yang ada di luar sana. Jadi kalau saya selalu baca sejarah, saya tidak anti-Islam, justru saya orang Islam yang sangat menyayangi agama saya. Cuma saya tidak ingin agama saya itu hancur karena sesuatu hal yang dipolitisasi, bahaya. Ya, boleh Anda buka lah. Yang membunuh para sahabat Nabi itu 4 khalifah, itu kan orang-orang yang hafiz Quran, ya, ngajinya bagus banget. Pokoknya orang-orangnya soleh semua, tapi ngebunuh. Karena apa? Politik dan kekuasaan. Ya, nah jangan sampai Indonesia ini terjadi lah. Ya, siapapun nanti pemimpinnya, yang jangan sampai kita ini sesama anak bangsa bunuh-bunuhan hanya karena kita tadi berbeda pendapat, berbeda opini,
yang ujung-ujungnya ya politik dan kekuasaan. Nah, kembali ke konsep moralitas. Jadi orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan yang di luar tadi, sebaliknya dari moral itu, ya dianggap tidak baik. Dan saya yakin boleh bandingkan dengan negara manapun. Ya sekarang wanita di Arab Saudi saja sekarang wanita diperbolehkan nyetir loh, ya boleh buka. Kemudian wanita diperbolehkan sekolah ke luar negeri. Dan wanita sekarang boleh berbisnis, itu di Arab Saudi sendiri sudah mulai masuk, ya. Karena memang wanita juga sama sebagai makhluk Tuhan gitu ya, cuman hanya paham pemikiran yang berbeda. Jadi kalau di Taliban sana dilarang, ya. Jadi jangan Taliban, kemudian Afghanistan, kemudian Suriah, kemudian kalau di Afrika ada Somalia dan lain-lain, itu kan sama konfliknya itu ya, politisasi agama, sehingga konfliknya nggak pernah selesai sampai sekarang. Ya mudah-mudahan Anda bisa belajar dari mereka yang terjadi di sana supaya di negara kita ini tidak terjadi seperti itu. Jadi konsep ketika yang perlu Mesbah pahami adalah di sini adalah ketika kita melakukan tindakan baik, ya disitulah kita bermoral baik, dan ya menolong orang, menghargai orang, toleransi, itu adalah hal-hal yang baik. Tapi kalau Mesbah misalkan ada orang jatuh, masa bodoh, ada orang yang tertimpa musibah, biarin aja. Kemudian ada orang mau melakukan ibadah yang berbeda keyakinan, kita halangi. Dan itu kan tindakan-tindakan yang akan mengacu kepada moral tidak baik tadi, ya, dan ujung-ujungnya kepada perilaku. Ya, perilaku itu akan berdampak kepada apa? Siapa? Ada yang bisa tahu? Kepada kita sendiri. Nanam jahe, panennya pun jahe. Nanam pisang, panennya pun pisang. Nanam kebaikan, ya insya Allah panennya pun kebaikan. Ya, sederhana sekali dalam hidup ini. Ya, kalau kita selalu menebar kebaikan, benih-benih kebaikan, suatu saat Mesbah dan kawan-kawan di sini akan panen kebaikan pula. Siapapun, apapun itu, datangnya tidak akan kita pernah tahu. Tapi kalau bibitnya sudah disemai dari sekarang, insya Allah ketika kita dapat musibah atau ketika dalam kesusahan, yang namanya pertolongan itu bisa datang dari mana saja. Karena Anda sudah menanamkan benih-benih, ya, kebaikan itu dari sekarang. Nah itu moral baik. Coba, mau coba test case boleh. Tanamkan aja benih-benih kebencian, ya. Cobain sebulan aja tuh, ya, di lingkungan kampus.